Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa, ketemu lagi dengan kami di channel podcast Desa Bantarsari dari Desa untuk Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa siang ini kita kehadiran tamu istimewa. Beliau adalah Kang Aditya Warman. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kang Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik. Ada kegiatan apa nih hari ini nih? Untuk hari ini kebetulan saya sedang break. Nanti malam ada pertandingan yang harus saya jalankan di sela-sela puasa karena kita sedang mengikuti event di mana nanti malam yang bakal kita jalani itu di event Bogor Naik Ramadan namanya. Wih, keren. Bogor Naik Ramadan berada di Sentul, di Asiop Sentul, lapangan Asiop Sentul. Lapangannya keren ya. Luar biasa lapangannya. Lapangannya udah bertaraf internasional, udah bukan nasional lagi udah. Baik sahabat desa, perlu kami sampaikan bahwa beliau ini adalah tim Pordes Desa Bantarsari yang juga sebagai kapten ya. Alhamdulillah sejak 2015 kita sudah bentuk tim Pordes Desa Bantarsari dan setiap tahun kami menyelenggarakan kegiatan internal antar di desa sendiri dengan melihat potensi-potensi yang ada di teman-teman pemuda begitu ya, yang akhirnya kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan permainan sepak bola di luar Desa Bantarsari begitu Kang Adit ya. Betul. Baik, perlu juga Kang Adit bisa sampaikan ya terkait dengan kegiatan-kegiatan Pordes selama Pordes ini berdiri begitu. Oke. Untuk kegiatan Pordes selama ini yang sudah terlaksana, yang pertama berarti Bantarsari Champions League ya berarti ya. Iya. Atau disebut juga Kades Bantarsari Cup. Mungkin itu yang event tahunan di mana semua pecinta sepak bola tumpah ruah di lapangan yang ada di Desa Bantarsari. Dan itu sangat ditunggu, termasuk dari saya sendiri pun sangat tiap tahun itu pokoknya harus bisa tampil semaksimal mungkin untuk bisa mengikuti Bantarsari Champions League. Agenda tahunan ya itu. Iya, itu agenda tahunan. Terus agenda berikutnya untuk tim Pordes, kita sebelum Ramadan mengikuti event kemarin di Persikabo, Stadion Persikabo, dan untuk hasilnya kita harus bisa terima kenyataan, harus mendapat runner up. Juara dua ya? Juara dua di sana kita. Tapi nggak kalah kan? Tapi kita nggak kalah, kita kalah hanya poin aja. Tetap mungkin dari tim kitanya juga kurang maksimal di persiapannya. Mungkin untuk event berikutnya kita harus lebih maksimal lagi agar bisa tujuannya bisa tercapai, yaitu bisa juara di Persikabo. Seperti itu. Wih, nanti untuk event berikutnya. Kang Adit, ini ada banyak piala-piala nih ya. Tadi kan ada yang di Persikabo. Bisa dijelasin lagi nggak piala-piala yang pernah diraih nih oleh teman-teman di Bantarsari ini? Ya silakan. Oke, yang pertama saya yang dari juara 2 dulu ya berarti ya. Ya, untuk yang juara 2 ini event di Persikabo yang tadi saya ceritakan. Seperti itu. Selanjutnya ini saya persembahkan untuk tim Pordes. Mungkin ini trofi pertama mungkin ya untuk Desa Bantarsari gitu. Kita mengikuti event, biarpun ya event kita emang ya agak terlalu besar ya, seenggaknya ada gengsi tersendiri lah. Yang namanya sepak bola itu pasti ada gengsi tersendiri. Kita alhamdulillah target juara 1 dan bisa membawa trofi juara 1 ke Desa Bantarsari. Wih, luar biasa. Selanjutnya ada piala bergilir. Nah ini nih. Ini piala yang ditunggu-tunggu. Piala yang ditunggu-tunggu oleh semua warga Bantarsari, termasuk saya, dan saya pun belum pernah untuk mengangkat ini. Tapi ini sangat antusias sekali, baik dari pemain ataupun penonton untuk bisa mengikuti Kades Bantarsari Cup atau Bantarsari Champions League. Dan ini diperebutkan
selama 1 tahun sekali di bulan Agustus, Juli sampai bulan Agustus. Luar biasa, Masya Allah. Ini apa nih? Bisa dijelasin nggak nih? Nah ini untuk berikutnya ini dari tim saya, tim lokal dari Bantarsari. Mungkin apa ya ini disebut kita tuh komunitas tapi bukan, tapi ini hanya sekumpulan pecinta-pecinta sepak bola orang Bantarsari. Bahkan ada beberapa dari luar Bantarsari yang ikut gabung ke kita. Dan ini kita saat event di GBK di lapangan C Senayan Jakarta. Wih, keren dong, Masya Allah. Dan itu pesertanya dari Jabodetabek, bukan hanya dari Jakarta saja, bukan dari hanya Bogor saja, tapi dari luar. Dan kita alhamdulillah kita di sini pakai nama RMBS. Apa itu RMS? RMBS itu Real Madrid Bantarsari. Kenapa Real Madrid? Karena kita berasal dari dari Kades Cup itu. Jadi pada saat itu kita orang-orang yang di dalam RMBS itu kebetulan dapat jatah klubnya kocokannya itu Real Madrid seperti itu. Oh iya iya. Jadi kita tuh RMBS itu bukan fans club sebenarnya. Jadi asal muasalnya dari Kades Bantarsari Cup, kita kebetulan dapat jatah namanya Real Madrid dan kita tidak kebanyakan tim dari yang lain udah turnamen, udah event selesai gitu tapi terus kita ya. buktikan bahwa untuk menjalin silaturahmi itu bisa lewat sepak bola dan ini kita buktikan di RMBS. Sampai sekarang bahkan anggotanya udah lebih dari 15 orang dari awal. Awal kita hanya 15 orang tapi sekarang kita udah sampai 50 orang. Wah, bahkan dari luar Bantarsari pun ikut gabung ya? Pengen gabung dan untuk di luar Bantarsari masih bisa harus seleksi dulu seperti apa orangnya. Jadi takutnya nggak sependapat atau gimana. Seperti itu sih. Dan ini alhamdulillah nih pencapaian terbaik dari RMBS bisa juara. Kita bawa nama daerah sebenarnya, bukan bawa nama tim. Kita bawa nama Kabupaten Bogor dan Desa Bantarsari seperti itu. Luar biasa. Jadi keren. Piala ini, trofi ini saya persembahkan untuk Desa Bantarsari dan Kabupaten Bogor. Seperti itu dari RMBS. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik sahabat desa, ini menarik sekali ya apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman pecinta sepak bola di Bantarsari. Ternyata ketika kita kemudian menghidupkan olahraga sebagai bagian dari sarana yang kemudian mendukung cita dan prestasi mereka, dan ternyata mereka buktikan bahwa ternyata mereka bisa berprestasi ya. Betul. Di event apapun begitu ya. Iya. Ada target-target ke depan nggak agar kemudian sepak bola tetap dicintai oleh anak-anak Bantarsari dan kemudian berprestasi ke depannya? Silakan. Untuk target ke depan mungkin saya pengen punya SSB tersendiri. Ya. Jadi SSB Bantarsari gitu. Dari usia dini sampai usia 19. Jadi kedepannya untuk ada seleksi seperti sekarang di Ada Yasin Cup. Ada Yasin Cup ya betul di situ kan. Jadi kita tidak usah bingung lagi cari siapa aja yang yang mana nih yang harus diturunkan dari Desa Bantarsari, seperti itu sih tujuan saya kedepannya. Dan bisa kedepannya sepak bola Bantarsari lebih maju lagi. Itu aja. Iya, oke, baik. Kan kita sedang merapihkan lapangan Bubut ya sebagai betul. tempat latihan teman-teman anak-anak muda ya, sedang renovasi Kang Adit nih. Selama renovasi lapangan itu pada kemana itu? Oke. Alhamdulillah ya, selama renovasi lapangan kita jadwal tetap setiap weekend itu pasti ada jadwal, baik di lapangan di Asiop atau di Persikabo atau di Stadion Pajajaran. Untuk saya pribadi untuk jam main bola setiap weekend pasti penuh. Dari Sabtu sampai Minggu itu pasti ada jam.
tergantung sayanya aja sih sebenarnya. Sanggup apa enggak badannya kalau apalagi kondisi puasa seperti ini, seperti itu aja. Kalau untuk mungkin kalau yang lain bisa ikut gabung sama tim kita juga, kita welcome selama jadi warga Bantarsari. Sok yang mau ikut gabung silahkan aja. Mungkin juga udah pada kenal sama saya atau dan yang lainnya. Mungkin dari Persebat juga ada saudara Rizky Mesa, Abo, Henry, Heldi, terus dari Gunung Letik atau dari Glatik ada saudara Karman, saudara Nur Hadi, atau dari Peskop Muda dari Babakan Kondang RW 1 ada saudara Sopian Hadi, Ilham, Jody dan yang lain sebagainya. Ya bisa mereka juga tergabung dalam tim kita tersendiri. Sok aja kalau emang orang Bantarsari, ya jangan malu lah. Ini sepak bola loh. Sepak bola itu kita bisa di mana yang tadinya nggak kenal, kita bisa jadi kenal. Minimal sepak bola itu kita 11 orang satu tim kita sendiri pasti itu kenal. Apalagi kalau di komunitas kita makin banyak, otomatis makin banyak juga kita menjalin silaturahmi, terutama teman, bahkan bisa lebih dari teman karena seringnya kita berkumpul, berkomunikasi, jadi chemistry kita pun terbangun ya. Bahkan bukan hanya di dalam saja. Lapangan, tapi di luar lapangan pun pasti terbangun. Seperti itu. Itulah salah satu manfaatnya olahraga. Betul, seperti itu. Bisa menyatukan yang tadinya yang gak kenal jadi kenal. Yang tadinya beku jadi cair gitu. Iya, betul. Sehingga lebih leluasa berkomunikasi, bergaul begitu ya. Iya. Itulah hikmahnya kita berolahraga. Ya. Baik, Kang Adit bisa dijelaskan nggak bagaimana sih peran pemerintahan desa Bantarsari terhadap eksistensi Pordes atau para pecinta sepak bola di Bantarsari? Silakan. Wah, ini nih pertanyaan yang sangat saya tunggu nih. Untuk pemerintah desa Bantarsari, mungkin saya harus sudah bingung lagi saya harus mengucapkan seperti apa ke pemerintah desa Bantarsari, karena untuk selama ini bagi pecinta sepak bola di Bantarsari itu udah lebih dari cukup. Semua dukungan dari pemerintah desa Bantarsari itu udah lebih dari cukup. Mulai dari penggelaran Kades Cup Bantarsari atau Bantarsari Champions League atau apresiasi untuk tim-tim yang lainnya, itu udah sangat saya rasakan banget. Luar biasa emang pemerintah desa Bantarsari. Semoga supportnya ke depannya semakin wah lagi dah untuk persepak bolaan di Bantarsari. Terutama yang untuk tim, jangankan untuk tim lokal, tim Pordes pun merasakan seperti itu. Jadi tim-tim pilihan, pemain-pemain pilihan yang disebut tim Pordes Bantarsari itu sangat merasakan gimana dampak positif, yang benar-benar positif dari pemerintah desa Bantarsari. Dukungannya luar biasa, dari mulai udah gak bisa dibayangkan lah. Mungkin kalau saya cerita ke desa-desa sebelah, mungkin yang bukan katanya atau saya juga dengar sendiri seperti apa gitu dukungan terhadap sepak bolanya. Bahkan mereka malah pengen gue pindah tuh ke desa Bantarsari seperti itu, Pak Lurah. Gue pengen main bola di Bantarsari seperti itu. Iya, padahal kita belum apa-apa sesungguhnya. Tapi inilah wujud bukti bahwa kami mencintai anak-anak muda, kami memberikan ruang agar potensi-potensi anak muda tersalurkan begitu ya. Salah satu di antaranya kan lewat sarana olahraga, dan sepak bola menjadi olahraga terfavorit begitu ya. Ketika event itu kemudian dilakukan, apresiasinya dan dukungannya serta penonton pun melimpah ruah begitu ya dengan hadirnya. Betul. Nah, kita amat sangat berharap pertama teman-teman sepak bola terutama di Pordes untuk bisa menjaga ini sebaik mungkin begitu ya. Yang kedua tetap berprestasi. Yang berikutnya tetap menjaga keutuhan teman-teman ya, untuk bisa terus dimotivasi agar terus menjaga kesatuan itu. Kemudian yang terakhir tidak hanya berprestasi tapi juga kemudian memberikan dampak positif terkait dengan hal-hal yang lainnya begitu ya. Dan perlu juga dijelaskan nih Kang Adit terkait dengan
tim yang ada nih. Kan tim ada kita itu sekitar 2 tim ya kalau nggak salah. Yang apa tuh? Yang di Pordes begitu ya. Oh, ada satu tim inti tapi ya. Iya, tim inti begitu ya. Kan harapan kita kemudian ada regenerasi begitu ya. Betul. Sehingga bisa menyambung regenerasi berikutnya. Iya. Ada event apapun di luar, misalnya U19, U18, U17 gitu ya. Bahkan di bawah itu kita kemudian bisa mengikutsertakan sehingga eksistensi Bantarsari tetap ada begitu. Bisa dijelaskan enggak? Oke. Baik, itu benar-benar yang saya harapkan seperti itu. Jadi regenerasi itu penting dalam sepak bola ya. Jadi kita tidak hanya mengandalkan tim senior. Jadi biar apabila orang itu mau mencapai level senior, dia tetap harus dari level yang paling terbawahnya dulu. Seperti itu. Nah, terima kasih Pak Lurah sudah mau mensupport. Apabila ada event yang usia di bawah 19 atau yang junior atau yang lebih bawahnya lagi, apabila ada nanti mungkin bisa juga saya infokan agar Desa Bantarsari tetap berpartisipasi di event tersebut. Seperti itu. Baik, terakhir Kang Adit, waktu kita terbatas ini bisa disampaikan pesan, kesan juga harapan ke depan nih untuk pemerintahan desa juga teman-teman dan masyarakat pecinta sepak bola di Bantarsari. Silakan. Oke. Untuk sepak bola Bantarsari semoga kita lebih maju dari sekarang, dari generasi yang sekarang, generasi Pordes yang sekarang yang saat ini baru bisa menyambangi 2 trofi untuk Pordes Bantarsari. Mungkin disebut telat enggak ya, tapi karena asalkan kita ada kemauan pasti ada jalan seperti itu untuk tim Pordes ya. Terus selanjutnya untuk yang masih pada agar lebih giat lagi dalam berolahraga, jauhi hal-hal yang negatif, begadang yang nggak penting, nongkrong malam nggak jelas, main game. Lebih baik berolahraga daripada main game, nongkrong atau gak jelas seperti itu. Untuk satu lagi Pak Lurah, untuk seluruh tim yang ada di Desa Bantarsari, baik Glatik All-Star, Peskop Muda, Persebat, IRBK, Power Team, Ikada Margani, Flamboyan dan Mutiara, semoga setelah renov lapangan selesai, nama kita semua bisa lebih harum lagi. Bahkan bukan hanya di Kecamatan Rancabungur, tapi bisa di Kabupaten dan Kota Bogor seperti itu. Baik. Itu harapan saya. Agar nama Bantarsari tetap ada di atas seperti itu. Baik, terima kasih Kang Adit atas hadirnya di podcast Desa Bantarsari. Teman-teman sahabat desa, jangan lupa tonton di YouTube Akademi Desa. Jangan lupa subscribe dan share begitu ya. Demikian perbincangan siang kali ini dengan Kang Adit sebagai kapten sepak bola di Pordes Bantarsari. Sukses terus Kang Adit dan terus jaga kesehatan dan terus berprestasi. Semoga apa yang kita lakukan memberikan manfaat besar untuk Bantarsari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Indonesia. Dari desa untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.